Kembali lagi bersama saya Ana Sakira dengan mosi yang kedua, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Tidak. Tidak semua orang berbakat dapat mengajar dan menurunkan prestasi yang bagus terhadap anaknya. Tidak semua orang dapat memberikan pengajaran yang bagus untuk menghasilkan potensi. Saya rasa di zaman sekarang apabila seseorang merasa bakat dan keterampilan adalah hal yang sangat penting, maka orang tersebut berada di fase yang sama saja, atau orang tersebut tidak akan pernah berubah. Karena orang hebat dan orang pintar apabila dia merasa cakupannya hanya di situ, maka dia akan tetap menjadi seperti itu. Hidup penuh tekanan yang seperti disampaikan di dalam video tersebut tidak disukai, maka bagi saya itu bukan paksaan semata. Karena pernyataan kedua mengatakan bahwa meningkatkan dan menumbuhkan koneksi pekerjaan yang berkaitan dengan seni. Saya rasa yang dimasukkan di sini sangat tidak masuk akal. Saya kontra sekali terhadap pernyataan tersebut. Meningkatkan kemampuan dan koneksi di dalam pekerjaan tidak hanya bisa saja di sini, di dalam seni. Kita bisa melakukan hal yang berbeda agar pekerjaan di masa depan ataupun berbagai hal yang dijalankan akan baik, dan meningkatkan kemampuan koneksi di sini hanyalah naluri biasa, karena Anda bisa mendapatkan naluri tersebut bukan hanya di biola, tetapi dengan mendengarkan instrumen dan sebagainya. Anda dapat tergerak untuk menyukai dan kemampuan tersebut secara otodidak dan berkembang. Seperti yang disampaikan kembali lagi, ketika masuk kuliah dan sebagainya, kemampuan manusia atau anak yang berbakat adalah hal yang penting. Program studi apapun yang Anda inginkan akan membantu Anda mencapai masa depan yang Anda inginkan. Bagi saya tidak. Memprioritaskan pendidikan di masa yang akan datang memanglah penting. Karena kita ada untuk generasi selanjutnya, generasi yang lebih bagus dan berguna. Iklan persuasif di dalam masyarakat memanglah hal persuasif, tapi tidak memungkinkan bahwa Anda akan tergoda untuk ikut serta dengan apa yang mereka perhatikan. Bukan karena apa bakat atau bakat seni yang Anda perlihatkan, tidak diperlukan. Kita hanya fokus beberapa hal, kembali lagi kita fokus bahwa beberapa ilmuwan atau tokoh terkenal di dunia ini yang hidupnya semasa hidupnya tidak pernah dihargai dari seni musik yang diberikan. Ketika orang tersebut meninggal, barulah dirasakan bahwa kehidupan seni yang dibawakan ada hal yang sangat luar biasa. Seperti Beethoven, Mozart, karya lagu yang terkenal yang tidak pernah dihargai semasa hidupnya menjadi terkenal karena kecintaan seseorang terhadap klasik tersebut. Menjadi legenda dan orang-orang tertarik. Menghasilkan duit yang banyak dan besar tentunya yang harus kita lakukan adalah bekerja keras. Kemudian masuk dan cimpung di dalam dunia masyarakat. Banyak sekali orang besar di dunia ini yang tidak dihargai di dalam dunia musik. Kembali lagi, tidak semua orang bisa dihargai karena bagi mereka musik dan seni adalah hal yang berbeda. Maka dari itu, tanpa kita sadari bahwa mental seseorang sangat penting, kesehatan mental bagi orang hanya semata-semata yang membuat orang tersebut menjadi sedih karena merasa bahwa mereka tidak beranggap penting dalam kehidupan masyarakat. Kemudian koneksi yang dimiliki oleh orang bercukupan memiliki pemikiran semata-mata yang memang mencari keuntungan. Tetapi saya akan tekankan satu hal lagi, bahwa menyadari di masa mendatang tentang penyesalan buruk yang membuat jauh lebih menderita dan menyesatkan. PNS maupun pegawai itu ada seperti yang disampaikan dalam video tersebut. Memang semata-mata Anda dapat keuangan yang cukup, tapi Anda tidak sadari di masa yang akan datang Anda akan disudutkan, bahwa Anda akan dicap jelek. Keuangan atau kepemilikan hal tersebut yang tidak seharusnya dimiliki Anda, dan Anda memiliki hal tersebut. Kreativitas untuk kita dapat mengajak agar orang menyukai. Bakat kita bisa datang di mana saja dan kapan saja. Bukan hanya karena keuangan Anda banyak, Anda dapat melakukan segalanya. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Lapangan kerja yang umum karena kebesaran dan kekecilan tidak memungkinkan bahwa kita sebagai manusia kehilangan tenaga kerja yang tidak cukup dan tidak diiringi oleh hal yang berguna. Kesederhanaan yang saya sampaikan atau yang saya katakan bukanlah hanya dinilai dari hal tersebut. Kemudian kewajiban moral maupun kesenian yang berkembang bukanlah dari paksaan. Ingat,
Tidak ada yang namanya paksaan di dalam sini, melainkan Anda bisa melakukan hal tersebut, hal yang berguna karena Anda siap, Anda sanggup melakukan hal tersebut. Bukan karena Anda mengatakan saya pengen, saya ingin, tetapi karena kenalurian Anda. Anda melahirkan hal yang baru. Jika ada paksaan, tidak akan melahirkan yang berguna. Bakat muncul karena ada ketertarikan, melainkan datang dari sendiri. Seperti contoh seorang juru bicara, saya memberikan secara spesifik. Seorang juru bicara, bagaimana caranya dia mengatakan pembicaraan yang membuat orang terkenal dan membuat orang menyukainya. Juru bicara tersebut mencontohkan bahwa bakat muncul karena dia suka berbicara, menjadikan pembicaraan yang bagus dan bisa menginspirasi oleh orang lain. Oleh sebab itu, dia menganggap bahwa pembicaraan ini karena lahir kepada dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dan apapun. Kemudian, bagi saya sendiri, ketika seseorang menggeluti satu hal, maka akan banyak sekali kegagalan yang ada. Semasa hidup, jika Anda hanya fokus kepada HP, maka di masa akan yang datang Anda akan tetap fokus ke HP. Anda tidak akan tahu bagaimana cara Anda melakukan sebuah relasi, cara saya berbicara, cara saya menggunakan pena dan sebagainya. Anda hanya akan fokus ke dalam HP Anda sendiri. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena kesuksesan tersebut tidak perlu dipaksakan. Ingat sebuah ungkapan yang mengatakan sukses itu perjalanan bukan destiny atau destinasi. Karena perjalanan kita mencari bakat, bukan karena kita ingin. Semua bangga kita bisa bakat ini, itu, dan semuanya itu adalah hal yang berlawanan atau hal yang tolak belakang. Ingat baik-baik teman-teman, hal yang bertolak belakang. Jika Anda bangga menjadi tim tersebut, saya juga bangga menjadi tim oposisi, yaitu saya menentang keras dengan apa yang Anda sampaikan, bahwa orang tua tidak memiliki hak atau anaknya ikut-ikut saja karena bidang seni. Tapi saya bangga orang tua saya sendiri dan orang tua kita semua menunjukkan jalan yang lebih baik tanpa paksaan dan sebagainya. Seorang anak yang lahir tanpa tahu keadaan dunia ini, biarkan dia memilih apa yang diinginkan, bukan dari paksaan. Menilai seni dan materi hal yang salah dan berlawan kontradiksi, bukan sesuatu yang natural. Ingat, seni itu natural. Kesuksesan seni tidak dapat diprediksi, tetapi dapat ditentukan oleh kepopularitas zaman. Saya Ana Sakira, saya mengucapkan terima kasih.